Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Cerita dari Selatan. Apa kabar? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Ya, di channel ini, kita akan berbagi cerita-cerita menarik dari sudut pandang yang berbeda. Jangan lupa dukung kami dengan klik tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan tinggalkan like serta komentar di bawah. Selamat menonton. Udara pagi di desa Tegal Arum terasa dingin menusuk tulang. Namun hati Rohman justru diliputi kehangatan dan semangat membara. Hari ini adalah hari besar baginya. Tas ransel usang yang setia menemaninya sejak SMA kini terasa lebih berat dari biasanya. Dipenuhi harapan dan impian yang ia bawa ke kota besar, Jakarta. Di sisinya, berdiri sosok yang paling dicintainya, Ibu Siti. Wajahnya yang keriput dan tangannya yang kasar akibat bertahun-tahun bekerja di ladang, kini menjadi pemandangan yang paling menenangkan bagi Rohman. Namun, di balik senyum tipisnya, Rohman bisa melihat mata Ibu Siti yang menyiratkan kesedihan. Rohman, jangan pernah lupa, sejauh apapun kamu pergi, kampung ini adalah rumahmu. Dan ibu akan selalu menunggumu pulang, ujar Ibu Siti dengan suara bergetar. Tangannya yang dingin menggenggam erat tangan Rohman. Genggaman itu seperti ikatan tak kasat mata yang mencoba menahan Rohman agar tidak pergi. Rohman membalas genggaman itu, mencoba menyalurkan keyakinan bahwa ia akan baik-baik saja, bahwa ia akan sukses dan segera kembali. Rohman janji, Bu, Rohman akan kerja keras. Nanti kalau sudah sukses, Rohman jemput ibu, kita tinggal di kota. Balas Rohman, berusaha menyembunyikan getaran dalam suaranya. Ia melihat wajah Ibu Siti yang mulai basah oleh air mata. Entah mengapa, ada firasat aneh yang merayapi hatinya. Firasat yang mengatakan bahwa perpisahan ini akan berbeda dari perpisahan-perpisahan sebelumnya. Firasat yang mengatakan bahwa ada hal yang tidak ia ketahui, hal yang disembunyikan ibunya. Selama ini, hubungan Rohman dan ibunya sangatlah dekat. Ayahnya meninggal saat Rohman masih kecil, meninggalkan mereka berdua untuk berjuang. Ibu Siti adalah segalanya bagi Rohman, dan Rohman adalah satu-satunya alasan Ibu Siti untuk terus bertahan. Maka dari itu, keputusan Rohman untuk merantau ke Jakarta tidaklah mudah. Ini adalah pilihan yang berat, namun harus diambil demi masa depan mereka berdua. Rohman tahu, di desa ini, tidak banyak kesempatan untuknya. Ia harus berani mengambil risiko, berani melangkah keluar dari zona nyamannya. Rohman memeluk ibunya erat-erat, seolah ini adalah pelukan terakhir mereka. Aroma melati yang sering dipakai ibunya, kini terasa begitu menenangkan dan menenteramkan. Aroma itu akan menjadi pengingatnya saat ia merasa sendiri di kota. Ibu Siti menepuk-nepuk punggung Rohman, memberikan dukungan dan restu yang tulus. Sudah sana. Nanti ketinggalan kereta, ucap Ibu Siti, mencoba tegar. Rohman mengangguk, melepaskan pelukan, dan melangkah perlahan menuju peron stasiun. Setiap langkah yang ia ambil terasa berat, seolah ia sedang menyeret beban yang tak terlihat. Ia menoleh ke belakang, dan melihat Ibu Siti masih berdiri di sana, menatapnya dengan tatapan penuh kerinduan. Tatapan yang sama saat ia pergi ke sekolah atau bermain dengan teman-temannya dulu. Tapi kali ini, ada yang berbeda. Tatapan itu menyiratkan sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang tidak bisa ia baca. Rohman melambaikan tangan, dan Ibu Siti membalasnya dengan senyum tipis. Di balik senyum itu, Rohman bisa melihat genangan air mata yang siap tumpah kapan saja. Ia mempercepat langkahnya, tidak ingin melihat ibunya menangis. Ia tidak ingin melihat ibunya yang tegar, rapuh karena kepergiannya. Sesampainya di gerbong, ia mencari tempat duduk dekat jendela, berharap bisa melihat ibunya untuk terakhir kalinya sebelum kereta berangkat. Ia melihat Ibu Siti masih di sana, berdiri sendirian di peron yang mulai sepi. Punggungnya yang membungkuk dan bahunya yang terkulai, menunjukkan betapa beratnya ia menanggung semua beban ini sendirian. Tepat saat kereta mulai bergerak perlahan, pandangan Rohman dan Ibu Siti bertemu. Ibu Siti kembali melambaikan tangan, kali ini dengan senyum yang lebih tulus. Senyum yang membuat Rohman tenang. Rohman membalas lambaian tangan itu, dan kereta pun melaju, membawa Rohman menjauh dari rumah, dari Ibu Siti,
dan dari masa lalunya. Air mata yang sedari tadi ia tahan, akhirnya tumpah. Rohman menyeka air matanya, dan berbisik dalam hati, "Aku akan kembali, Bu. Aku akan kembali membawa kesuksesan untuk kita berdua." Jakarta, kota metropolitan yang megah, yang menjanjikan segudang kesempatan bagi siapa saja yang berani bermimpi. Rohman tiba di Jakarta dengan hati penuh harap. Ia segera mencari kontrakan kecil yang harganya terjangkau, tidak jauh dari pabrik tempat ia akan bekerja. Kontrakan itu hanya terdiri dari satu kamar dengan kamar mandi di dalamnya. Cukup untuk Rohman. Ia tidak butuh kemewahan. Ia hanya butuh tempat untuk beristirahat dan menyimpan barang-barangnya. Hari-hari awal di Jakarta terasa berat. Rohman harus beradaptasi dengan lingkungan baru, dengan hiruk-pikuk kota yang tidak pernah tidur. Ia harus berjuang untuk mendapatkan tempatnya. Namun, ia tidak pernah menyerah. Setiap kali ia merasa lelah, ia selalu teringat pada wajah ibunya, teringat pada janji yang ia ucapkan di stasiun. Janji itu adalah bahan bakarnya untuk terus maju. Rohman bekerja sebagai buruh di sebuah pabrik tekstil. Gaji yang ia terima tidak banyak, tapi cukup untuk makan sehari-hari dan sisanya ia kirimkan ke ibunya di kampung. Rohman selalu memastikan ibunya menerima uang itu. Ia ingin memastikan ibunya tidak kekurangan apapun. Ia ingin ibunya bangga padanya. Malam hari, setelah lelah bekerja seharian, Rohman selalu menyempatkan diri untuk menelepon ibunya. Suara Ibu Siti yang lembut dan menenangkan selalu menjadi pengobat rindunya. Mereka berbicara tentang banyak hal. Ibu Siti akan menceritakan tentang kegiatan sehari-harinya di ladang, tentang tetangga-tetangga yang sering mengunjunginya, dan tentang kucing peliharaannya yang nakal. Rohman akan bercerita tentang pekerjaannya, tentang teman-teman barunya, dan tentang impian-impiannya. "Ibu, Rohman kangen masakan ibu. Masakan ibu adalah yang paling enak di dunia," ujar Rohman suatu malam. Ia bisa mendengar tawa kecil dari seberang telepon. Tawa yang sangat ia rindukan. Kalau begitu, Rohman harus cepat-cepat pulang. "Nanti ibu masakan apa saja yang Rohman mau," balas Ibu Siti. "Iya, Bu. Doakan Rohman ya. Semoga Rohman bisa cepat sukses dan pulang," kata Rohman. "Doa ibu selalu menyertaimu, Nak." "Ibu tahu, kamu pasti bisa," ucap Ibu Siti. Percakapan itu adalah ritual Rohman setiap malam. Ritual yang membuatnya merasa dekat dengan ibunya. Ritual yang membuatnya merasa tidak sendirian. Rohman sangat bersyukur memiliki ibu seperti Ibu Siti. Ibu yang selalu mendukungnya. Ibu yang selalu percaya padanya. Suatu hari, Rohman menerima kiriman paket dari kampung. Paket itu berisi kue-kue kesukaannya dan sebuah surat dari Ibu Siti. Di dalam surat itu, Ibu Siti menulis, "Rohman, jangan lupa makan. Jaga kesehatan. Jangan terlalu lelah bekerja. Ibu kirimkan kue kesukaanmu. Semoga kamu suka." Rohman membaca surat itu berulang kali. Air matanya menetes. Ia merasa sangat beruntung memiliki ibu yang begitu peduli dan menyayanginya. Waktu terus berjalan, dan Rohman semakin terbiasa dengan kehidupannya di kota. Ia mulai memiliki teman-teman baru, dan ia mulai terbiasa dengan pekerjaan barunya. Ia tidak lagi merasa kesepian. Ia sibuk bekerja, dan setiap malam, ia selalu menutup harinya dengan menelepon ibunya. Hidupnya terasa lengkap, meskipun ia jauh dari rumah. Ia tahu, di sana, di kampungnya, ada sosok yang selalu menunggunya pulang. Sosok yang selalu mendoakannya. Sosok yang akan selalu menjadi rumah baginya. Rohman yakin, ia berada di jalan yang benar. Ia yakin, sebentar lagi, ia akan bisa mewujudkan impiannya dan kembali ke pelukan ibunya. Malam itu, Jakarta diguyur hujan lebat. Suara rintik yang jatuh memecah kesunyian malam, menciptakan melodi yang menenangkan. Rohman, setelah seharian bekerja keras, membaringkan tubuh lelahnya di atas kasur tipis. Ia mencoba menelepon ibunya, seperti biasa. Namun, tidak ada jawaban. Rohman menghela napas, berpikir mungkin ibunya sudah tertidur lelap. Ia menaruh ponselnya di samping bantal dan memejamkan mata,
berharap dapat segera terlelap. Namun, sebuah kegelisahan aneh merayapi hatinya. Ia tidak bisa tidur. Pikirannya melayang-layang ke kampung halaman, ke wajah ibunya yang murung saat berpisah dengannya di stasiun. Rohman membalikkan badan, mencoba mencari posisi yang nyaman. Perlahan, matanya mulai terasa berat dan kegelisahan itu pun berangsur menghilang, digantikan oleh dunia mimpi. Namun, mimpi malam itu berbeda. Sangat berbeda. Dalam mimpinya, Rohman kembali ke rumahnya di Tegal Arum. Namun, suasana rumahnya terasa begitu asing. Tidak ada suara tawa. Tidak ada suara Ibu Siti yang memanggil namanya. Hanya ada keheningan yang mencekam, diselingi bisikan-bisikan angin yang menyusup masuk melalui celah-celah jendela. Rohman berjalan perlahan menuju kamar ibunya. Langkahnya terasa berat, seolah ia sedang berjalan di dalam air. Di depan pintu kamar, ia ragu sejenak. Tangannya bergetar saat ia mencoba meraih gagang pintu. Saat ia membuka pintu, pemandangan di dalam kamar membuat jantungnya seolah berhenti berdetak. Ibu Siti terbaring pucat di atas kasur. Di sekelilingnya, ada banyak tetangga yang berkumpul. Wajah mereka dipenuhi duka yang mendalam. Mereka berbisik-bisik, namun Rohman tidak bisa mendengar apa yang mereka bicarakan. Suaranya seolah tenggelam dalam keheningan yang mencekam. Rohman mencoba memanggil nama ibunya, namun suaranya seolah tercekat di tenggorokan. Ia mencoba mendekat, namun kakinya seolah terpaku di tempat. Tiba-tiba, mata Ibu Siti terbuka. Matanya menatap lurus ke arah Rohman. Tatapan itu bukan tatapan Ibu Siti yang ia kenal. Tatapan itu kosong, hampa, namun di dalamnya tersimpan kesedihan yang tak terlukiskan. Bibir Ibu Siti bergerak, seolah ingin mengatakan sesuatu. Namun, tidak ada suara yang keluar. Rohman merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ia merasakan hawa dingin yang menusuk tulang, meskipun ia berada di dalam ruangan. Ia merasakan firasat buruk yang kuat, firasat yang mengatakan bahwa ada sesuatu yang salah, sesuatu yang tidak ia ketahui. Rohman terbangun dengan napas terengah-engah. Keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya. Jantungnya berdebar kencang, seolah ia baru saja lari maraton. Ia melihat ke sekeliling, dan menyadari bahwa ia berada di dalam kontrakannya. Hujan masih turun di luar, namun suara rintiknya kini terasa berbeda. Tidak lagi menenangkan, melainkan menakutkan. Rohman meraih ponselnya, mencoba menelepon ibunya lagi. Ia berharap ia salah dengar. Ia berharap mimpi itu hanya sekadar mimpi buruk. Namun, ponselnya tidak berdering. Tidak ada jawaban. Hati Rohman semakin diliputi kekhawatiran. Ia merasakan firasat buruk yang sama seperti di dalam mimpinya. Firasat yang mengatakan bahwa ia harus segera pulang. Rohman memaksakan dirinya untuk tidur. Namun ia tidak bisa. Pemandangan di dalam mimpinya terus berputar di kepalanya. Wajah pucat ibunya, tatapan matanya yang kosong, dan keheningan yang mencekam. Rohman merasa takut. Ia merasa takut akan kebenaran yang tidak ia ketahui. Ia merasa takut bahwa mimpinya adalah sebuah pertanda. Ia merasa takut bahwa ia tidak bisa lagi mendengar suara ibunya yang lembut. Suara yang selalu menjadi pengobat rindunya. Ia memutuskan untuk menunggu pagi. Ia akan menelepon ibunya lagi besok pagi. Ia akan mencoba menghubungi tetangganya. Ia akan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ia tidak bisa lagi berdiam diri. Malam terasa begitu panjang bagi Rohman. Ia tidak bisa tidur sama sekali. Pagi hari tiba, disambut dengan suara kokok ayam yang samar-samar terdengar dari kejauhan. Rohman segera mengambil ponselnya dan menelepon ibunya lagi. Tidak ada jawaban. Ia mencoba lagi, dan lagi. Tetap tidak ada jawaban. Keringat dingin kembali membasahi tubuh Rohman. Ia merasa panik. Rohman memutuskan untuk menghubungi tetangganya, Pak Budi, yang ia kenal baik sejak kecil. Jantungnya berdegup kencang saat ia menekan tombol telepon. Telepon berdering beberapa kali, dan akhirnya diangkat. Suara Pak Budi terdengar serak, seperti orang yang baru saja bangun tidur. Namun ia juga terdengar terkejut saat menerima telepon dari Rohman. "Halo, Pak Budi?" tanya Rohman dengan suara bergetar. "Ya,
Ini siapa? Tanya Pak Budi. Ini Rohman, Pak. Rohman, anaknya Bu Siti, jawab Rohman. Oh, Rohman. Masya Allah, ujar Pak Budi. Suaranya terdengar cemas. Ada apa, Pak? Rohman telepon ibu. Kok nggak diangkat? Semalam Rohman mimpi aneh. Mimpi ibu sakit, kata Rohman. Ia mencoba menceritakan mimpinya. Namun Pak Budi memotongnya. Rohman, kamu harus segera pulang, ujar Pak Budi. Suaranya terdengar tegas. Ada apa, Pak? Ibu kenapa? Tanya Rohman. Ia merasa ada yang tidak beres. Firasat buruknya semakin kuat. Sudah, kamu jangan banyak tanya. Kamu harus pulang sekarang. Pesan dari ibu, kamu harus pulang. Jawab Pak Budi. Dan kemudian telepon itu terputus. Rohman terdiam. Ia menatap layar ponselnya yang kini gelap. Otaknya mencoba mencerna percakapan yang baru saja terjadi. Pak Budi tidak menjelaskan apapun. Ia hanya mengatakan bahwa Rohman harus segera pulang. Dan ia menyebutkan pesan dari ibu. Rohman bingung. Jika ibunya baik-baik saja, mengapa Pak Budi menyuruhnya pulang? Mengapa ia terdengar begitu cemas? Kekhawatiran Rohman semakin menjadi-jadi. Ia merasa ada rahasia yang disembunyikan darinya. Rahasia yang berkaitan dengan ibunya. Rohman segera mengambil keputusan. Ia akan pulang. Ia akan pulang sekarang juga. Ia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Ia tidak bisa hidup dalam ketidakpastian. Ia harus tahu apa yang sebenarnya terjadi. Rohman segera menelepon atasannya, meminta cuti untuk pulang ke kampung. Atasannya, yang mengerti situasi Rohman, segera memberikan izin. Rohman segera mengemasi barang-barangnya, mengambil sisa uang gajinya, dan pergi ke terminal. Ia tidak memikirkan apapun lagi. Ia hanya ingin sampai di kampung secepatnya. Ia hanya ingin bertemu ibunya. Ia ingin memeluk ibunya, dan meyakinkan dirinya sendiri bahwa ibunya baik-baik saja. Sepanjang perjalanan menuju terminal, Rohman merasa ada yang mengikutinya. Ia menoleh ke belakang, namun tidak ada siapa-siapa. Ia mencoba mengabaikan perasaan itu, namun ia tidak bisa. Ia merasa ada sesuatu yang tidak terlihat, namun terasa kehadirannya. Kehadiran yang sama seperti yang ia rasakan di dalam mimpinya. Hawa dingin yang aneh, seolah-olah ada sesuatu yang mengawasinya. Rohman mempercepat langkahnya, berharap dapat segera sampai di terminal dan menaiki bus. Ia hanya ingin pulang. Ia hanya ingin pulang ke rumah. Bus yang Rohman tumpangi melaju membelah jalanan pantura yang lengang. Di luar, langit mulai gelap. Awan-awan hitam menggantung rendah seolah hendak menumpahkan kesedihan. Rohman duduk di dekat jendela. Tatapannya kosong menerawang. Pikirannya dipenuhi tanda tanya. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa Pak Budi menyuruhnya pulang tanpa memberikan penjelasan? Dan pesan apa dari ibunya yang harus ia terima? Selama ini, setiap kali ia menelepon, suara ibunya terdengar normal, bahkan ceria. Ia tidak melihat adanya keanehan. Tidak ada nada yang menyiratkan kesedihan atau sakit. Rohman mencoba menelepon ibunya lagi, berharap ada keajaiban. Ia berharap ibunya akan mengangkat teleponnya dan mengatakan bahwa semua ini hanyalah kesalahpahaman. Namun, tidak ada jawaban. Hati Rohman semakin diliputi kekhawatiran. Ia teringat akan mimpi buruknya, wajah pucat ibunya, dan tatapan mata yang kosong. Ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa itu hanya mimpi, bunga tidur yang tidak berarti. Namun, firasat aneh yang ia rasakan sejak semalam, kini terasa semakin kuat. Hawa dingin yang aneh, seolah-olah ada sesuatu yang mengawasinya, kini terasa lebih nyata. Rohman menoleh ke belakang, mencoba mencari sumber perasaan itu. Namun, tidak ada siapa-siapa. Penumpang lain terlihat sibuk dengan ponsel mereka atau tertidur lelap. Rohman menghela napas, mencoba menenangkan dirinya sendiri. Ia memejamkan mata, mencoba membayangkan wajah ibunya yang tersenyum. Namun, yang muncul di dalam benaknya adalah wajah ibunya yang pucat. Wajah yang sama persis seperti di dalam mimpinya. Rohman membuka matanya, dan segera mengeluarkan ponselnya.
Ia membuka album foto, mencari foto ibunya yang terakhir kali ia ambil saat mereka berlibur ke pantai. Di foto itu, ibunya terlihat bahagia, tersenyum lebar ke arah kamera. Rohman tersenyum melihatnya. Setidaknya, ia memiliki kenangan yang indah bersama ibunya. Rohman kembali melihat keluar jendela. Hujan mulai turun, membasahi kaca jendela bus. Butiran-butiran air itu mengalir perlahan, seolah-olah butiran-butiran air mata yang menangisi takdir. Sepanjang perjalanan, Rohman tidak bisa tidur. Ia terus mencoba menelepon ibunya, berharap ada keajaiban. Hingga akhirnya, ia sampai di stasiun bus kota. Rohman turun dari bus dan segera mencari ojek. Udara dingin malam menyambutnya. Ia duduk di atas jok motor dan merasakan angin malam menerpa wajahnya. Perasaan aneh itu kembali muncul. Perasaan bahwa ada sesuatu yang mengawasinya, bahwa ia tidak sendirian. Rohman menoleh ke belakang, dan kali ini, ia melihat sesuatu. Di kejauhan, di bawah cahaya lampu jalan yang remang-remang, ia melihat bayangan seorang wanita. Bayangan itu terlihat samar-samar, namun Rohman bisa mengenali siluetnya. Itu adalah sosok yang mirip ibunya. Rohman mengucek matanya, memastikan apa yang ia lihat adalah nyata. Ketika ia membuka matanya, bayangan itu sudah tidak ada. Rohman menggelengkan kepalanya. Ia pasti terlalu lelah. Ia pasti terlalu memikirkan ibunya. Rohman menyuruh supir ojek untuk segera melaju, meninggalkan stasiun bus kota yang mencekam. Pukul 2 dini hari, Rohman akhirnya sampai di desa Tegal Arum. Jalanan desa terlihat sepi. Lampu-lampu rumah sudah dipadamkan. Hanya ada suara jangkrik dan anjing menggonggong yang memecah kesunyian malam. Rohman membayar ojek dan berjalan perlahan menuju rumahnya. Rumah itu terlihat gelap dan sepi. Tidak ada lampu yang menyala. Tidak ada tanda-tanda kehidupan. Rohman menghela napas. Hatinya mencelos. Ia merasa ada yang tidak beres. Rohman berjalan mendekati pintu. Tangannya bergetar saat ia memegang gagang pintu. Ia menoleh ke belakang dan melihat bayangan yang sama seperti yang ia lihat di stasiun bus. Bayangan seorang wanita yang terlihat samar-samar, berdiri di bawah pohon mangga. Rohman mengabaikannya dan membuka pintu. Bau apek segera menyambutnya. Bau apek yang khas dari rumah yang sudah lama tidak dihuni. Rohman menyalakan saklar lampu, dan cahaya lampu yang redup menyinari ruangan. Pandangan pertama Rohman jatuh pada foto ibunya yang sudah usang, tergeletak di sudut ruangan. Debu tebal menyelimuti setiap perabotan. Jaring laba-laba terlihat menggantung di setiap sudut ruangan. Rohman merasa ada yang tidak beres. Jika ibunya masih tinggal di sini, mengapa rumahnya terlihat begitu tidak terawat? Ia berjalan perlahan ke kamar ibunya dan menemukan kasur yang berdebu. Pakaian ibunya masih tergantung rapi di dalam lemari. Rohman menyentuh salah satu pakaian dan merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Ia berbalik dan berjalan ke dapur. Di sana, ia menemukan sesuatu yang membuatnya bingung. Di meja makan, ada sebuah piring dengan makanan yang baru saja disentuh, dan sebuah cangkir kopi yang masih hangat. Rohman menyentuh cangkir kopi itu, dan merasakan hawa hangat yang membuat hatinya bergetar. Siapa yang makan dan minum kopi di sini? Jika rumah ini sudah lama tidak dihuni, mengapa ada makanan dan minuman yang masih hangat? Rohman merasa gila. Ia merasa ada sesuatu yang tidak masuk akal. Rohman memutuskan untuk tidur. Ia tidak bisa berpikir jernih. Ia butuh istirahat. Ia butuh waktu untuk mencerna semua keanehan ini. Ia membaringkan dirinya di atas kasur dan segera tertidur. Ia bermimpi tentang ibunya, tentang saat-saat indah yang mereka lalui bersama. Rohman terbangun di pagi hari dan menemukan dirinya berada di rumahnya sendiri. Matahari sudah terbit dan sinarnya menembus masuk melalui jendela. Rohman bangun dan berjalan ke dapur. Makanan dan cangkir kopi yang ia lihat tadi malam sudah tidak ada. Meja makan bersih, seperti tidak ada yang pernah menyentuhnya. Rohman menggelengkan kepalanya. Ia pasti sedang berhalusinasi. Ia pasti terlalu lelah. Ia memutuskan untuk pergi ke rumah Pak Budi
dan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Rohman ingin tahu, mengapa rumahnya terlihat tidak terawat, dan mengapa ada makanan dan minuman yang masih hangat. Rohman ingin tahu, mengapa ia merasa ada yang tidak beres. Rohman ingin tahu, di mana ibunya. Pagi itu, Rohman berjalan gontai menuju rumah Pak Budi, tetangganya yang sudah ia anggap seperti paman sendiri. Langkahnya terasa berat. Setiap hembusan angin yang menerpa wajahnya seolah membawa bisikan-bisikan aneh yang hanya ia yang bisa dengar. Rumah Pak Budi tidak jauh dari rumahnya. Saat ia tiba, ia melihat Pak Budi sedang menyiram tanaman di halaman depan. Wajahnya yang keriput dan tangannya yang kasar, sama seperti almarhum ayahnya, memberikan rasa hangat dan aman yang sudah lama tidak Rohman rasakan. Namun, saat Pak Budi melihat Rohman, senyumnya yang tadi terukir lebar, langsung memudar. Wajahnya berubah pucat, seolah ia melihat hantu. "Rohman, kamu sudah sampai?" tanya Pak Budi, suaranya bergetar. Ia meletakkan selang air di tanah, dan berjalan perlahan mendekati Rohman. Ada rasa bersalah yang terpancar dari matanya. Rohman merasa ada yang tidak beres. Ada sesuatu yang disembunyikan Pak Budi darinya. Rohman langsung to the point. "Pak Budi," Rohman mau tanya. "Ibu di mana?" tanya Rohman. Suaranya terdengar tegas. "Kenapa rumah Rohman kotor, Pak? Kenapa seperti tidak dihuni?" Dan semalam, Rohman lihat ada makanan dan kopi yang masih hangat di meja makan. "Siapa yang makan, Pak?" Rohman mencoba menyembunyikan getaran dalam suaranya. Ia ingin tahu kebenaran. Ia ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Pak Budi terdiam. Ia menundukkan kepalanya, tidak berani menatap mata Rohman. Ia menghela napas panjang, seolah sedang mengumpulkan seluruh keberaniannya untuk mengucapkan sesuatu yang sangat berat. "Rohman, ada sesuatu yang harus kamu tahu. Tapi, kamu harus janji, kamu akan kuat mendengarnya," ujar Pak Budi. Rohman mengangguk. "Tolong, Pak, jangan bikin Rohman bingung. Katakan saja," ucap Rohman. Pak Budi menatap mata Rohman, dan dengan berat hati, ia menceritakan semuanya. "Ibumu, Ibu Siti, dia sudah meninggal, Nak, 3 bulan yang lalu," ujar Pak Budi. Dunia Rohman seolah runtuh. Ia tidak bisa mendengar apa-apa lagi. Suara Pak Budi seolah tenggelam dalam kebisingan di kepalanya. 3 bulan yang lalu? Jika ibunya sudah meninggal 3 bulan yang lalu, lantas dengan siapa ia menelepon setiap malam? Siapa yang mengiriminya paket kue-kue kesukaannya? Siapa yang berbisik, "Selamat malam," di telepon? Rohman merasa gila. Ia merasa tidak bisa membedakan mana yang nyata dan mana yang tidak. Rohman menggelengkan kepalanya. "Tidak mungkin, Pak Budi. Bapak bohong." Setiap malam, Rohman selalu menelepon ibu. Suaranya masih sama. Suara ibu masih lembut, masih hangat. "Kami selalu bicara, Pak." Ibu selalu tanya kabar Rohman. Ibu bilang, dia kangen masakan Rohman, ujar Rohman, mencoba membela diri. Air matanya mulai mengalir. "Ibu masih hidup, Pak." Rohman yakin. Pak Budi memeluk Rohman, mencoba menenangkan Rohman yang histeris. "Tenang, Nak, Ibu Siti memang meninggal. Dia sakit, Rohman. Tapi dia tidak mau memberitahumu, karena dia tahu, kamu akan khawatir. Dia tidak mau kamu pulang. Dia ingin kamu fokus pada pekerjaanmu. Dia ingin kamu sukses." Itu pesan terakhirnya, ujar Pak Budi, suaranya bergetar. "Tapi, siapa yang menelepon Rohman setiap malam?" tanya Rohman, suaranya bergetar. "Siapa, Pak?" Rohman tidak pernah melewatkan satu malam pun tanpa menelepon ibu. Selalu diangkat. "Pak." Selalu. Rohman tidak bisa lagi menahan tangisnya. Ia menangis sejadi-jadinya, meratapi kebohongan yang ia jalani selama 3 bulan terakhir. Sebuah kebohongan yang sangat rapi, sebuah kebohongan yang disembunyikan oleh orang-orang terdekatnya, bahkan oleh ibunya sendiri. Pak Budi hanya diam, tidak menjawab pertanyaan Rohman. Ia hanya membiarkan Rohman menangis, membiarkan Rohman meluapkan semua kesedihan, kemarahan, dan kebingungannya.
Di balik tangisan Rohman, ia bisa mendengar bisikan-bisikan aneh yang hanya bisa ia dengar. Bisikan-bisikan yang sama seperti yang ia dengar saat Rohman datang. Bisikan-bisikan yang mengatakan, "Jangan takut, Nak. Ibu selalu bersamamu." Pak Budi tidak bisa lagi menahan air matanya. Ia menyeka air matanya dan menepuk-nepuk punggung Rohman, memberikan kekuatan yang Rohman butuhkan. Rohman merasa ada yang aneh. Jika Pak Budi dan tetangga lainnya mengetahui bahwa ibunya sudah meninggal, lantas mengapa mereka tidak pernah memberitahunya? Mengapa mereka membiarkan Rohman hidup dalam kebohongan? Rohman melepaskan pelukan Pak Budi dan menatapnya. "Bapak dan tetangga-tetangga yang lain, tahu kan kalau ibu sakit?" tanya Rohman. Pak Budi mengangguk. "Kenapa tidak ada yang memberitahu Rohman?" tanya Rohman lagi. Pak Budi terdiam. Kami tidak tega. Nak, ibumu berpesan, jangan sampai kamu tahu kalau dia sakit. Dia ingin kamu bahagia. Dia ingin kamu berhasil," jawab Pak Budi. Suaranya terdengar serak. "Rohman, ada satu hal lagi yang harus kamu tahu," ujar Pak Budi. "Setelah ibu meninggal, beberapa hari setelahnya, kami sering melihat ibu berdiri di depan rumahmu. Dia berdiri di sana, menatap ke arah jalan seperti sedang menunggumu pulang." Rohman terdiam. Ia teringat akan bayangan yang ia lihat di stasiun bus dan di depan rumahnya tadi malam. Bayangan seorang wanita yang terlihat samar-samar. Bayangan yang mirip ibunya. Rohman merasa merinding. Ia tidak bisa lagi berpikir jernih. Ia merasa gila. Rohman pulang ke rumahnya dengan hati yang hancur. Ia tidak bisa lagi menangis. Air matanya sudah kering. Ia duduk di ruang tamu, di kursi yang sama tempat ia biasa duduk saat menelepon ibunya. Ia mengambil ponselnya dan menekan nomor ibunya. Ia tahu, ia tidak akan pernah bisa mendengar suara ibunya lagi. Ia hanya ingin tahu, apakah ia bisa mendengar bisikan-bisikan aneh yang ia dengar tadi pagi di rumah Pak Budi. Ponselnya berdering beberapa kali, dan akhirnya terputus. Rohman menghela napas, dan menaruh ponselnya di meja. Rohman berjalan ke kamar ibunya. Ia membuka lemari, dan mengambil salah satu pakaian ibunya. Ia menghirup aroma pakaian itu, dan merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Aroma melati yang khas. Aroma yang sangat ia rindukan. Rohman memeluk pakaian itu erat-erat, seolah ia sedang memeluk ibunya. Ia menangis lagi. Kali ini, tangisnya adalah tangis kesedihan, tangis penyesalan, dan tangis keputusasaan. Rohman berjalan ke kamar mandi, dan membasuh wajahnya. Saat ia mengangkat kepalanya, ia melihat pantulan dirinya di cermin tua yang berdebu. Namun, di belakangnya, ia melihat bayangan seorang wanita. Wajahnya terlihat samar-samar, namun Rohman bisa mengenalinya. Itu adalah bayangan ibunya. Ibunya berdiri di belakangnya, tersenyum sedih. Rohman berbalik, namun tidak ada siapa-siapa. Ia kembali menatap cermin, dan bayangan itu masih ada. Rohman menutup matanya, dan menguceknya. Ketika ia membuka matanya, bayangan itu sudah tidak ada. Rohman merasa gila. Ia merasa tidak bisa lagi membedakan mana yang nyata dan mana yang tidak. Rohman keluar dari kamar mandi, dan berjalan ke ruang tamu. Ia duduk di kursi, mencoba menenangkan dirinya. Ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa ia hanya berhalusinasi. Namun, ia tidak bisa. Ia merasakan hawa dingin yang sama seperti di dalam mimpinya. Ia merasakan kehadiran yang tidak terlihat, namun terasa kehadirannya. Kehadiran ibunya. Rohman memutuskan untuk mencari bukti. Ia harus tahu, apakah ia benar-benar berhalusinasi, ataukah ada sesuatu yang lebih dari sekadar halusinasi. Rohman berjalan ke kamar ibunya lagi, dan mulai mencari-cari sesuatu. Ia membuka laci-laci. Ia membuka lemari-lemari. Ia mencari-cari di bawah kasur. Ia tidak tahu apa yang ia cari. Ia hanya ingin menemukan sesuatu yang bisa membuktikan bahwa ibunya masih hidup. Namun, ia tidak menemukan apa-apa. Rohman duduk di lantai, dan merasakan kekecewaan yang mendalam. Ia merasa putus asa. Ia tidak tahu harus berbuat apa.
Ia merasa ia sudah kehilangan akal sehatnya. Tiba-tiba, mata Rohman tertuju pada sebuah buku harian kecil, tergeletak di bawah bantal ibunya. Rohman mengambilnya. Jantungnya berdebar kencang. Ia merasa ia akan menemukan kebenaran di dalam buku harian ini. Rohman membuka buku harian itu dan mulai membacanya. Di dalam buku harian itu, ibunya menuliskan semua kegembiraannya, semua kesedihannya, semua ketakutannya. Rohman membaca tentang bagaimana ibunya merindukannya setiap hari. Tentang bagaimana ibunya menunggu Rohman menelepon setiap malam. Tentang bagaimana ibunya berdoa setiap malam agar Rohman sukses dan bahagia. Rohman terus membalik halaman buku harian itu hingga ia sampai di halaman terakhir. Di halaman terakhir itu, ia menemukan sebuah tulisan yang membuat air matanya tumpah. Tulisan itu berbunyi, "Rohman, maafkan ibu. Ibu tidak ingin kamu khawatir. Ibu akan selalu bersamamu, bahkan jika ragamu tak bisa melihatku." Rohman menutup buku harian itu dan memeluknya erat-erat. Ia menangis lagi. Kali ini, tangisnya adalah tangis haru, tangis kebahagiaan, dan tangis penerimaan. Ia akhirnya mengerti. Ia akhirnya mengerti mengapa ia selalu merasa kehadiran ibunya di sekitarnya. Ia akhirnya mengerti mengapa ia bisa menelepon ibunya setiap malam. Ia akhirnya mengerti bahwa cintanya pada ibunya begitu besar, hingga ia bisa merasakan kehadirannya, meskipun ia sudah tiada. Rohman berdiri di depan rumah Pak Budi. Buku harian ibunya tergenggam erat di tangannya. Hatinya masih terasa campur aduk, antara kesedihan yang mendalam dan sebuah kesadaran yang baru ia temukan. Ia menatap wajah Pak Budi yang tampak lelah dan penuh rasa bersalah. Rohman tidak lagi menyalahkan Pak Budi atau tetangga lainnya. Ia mengerti, mereka hanya ingin menjaga perasaannya. Mereka hanya menjalankan amanat terakhir ibunya. "Pak," ujar Rohman. Suaranya pelan dan bergetar. "Maafkan Rohman. Rohman sudah tahu semuanya." Pak Budi menatap Rohman. Matanya memancarkan kelegaan. "Kamu tahu apa, Nak?" tanyanya, pura-pura tidak mengerti. "Ibu sudah meninggal, Pak, sejak 3 bulan yang lalu," jawab Rohman. Ia menarik napas dalam, mencoba menahan air mata yang siap tumpah. Dan Rohman tahu, selama ini Rohman hanya berkomunikasi dengan arwahnya. Pak Budi terdiam. Ia tidak menjawab, hanya menunduk dan membiarkan keheningan menyelimuti mereka. Rohman melanjutkan, menceritakan semua kejanggalan yang ia alami. Suara telepon yang selalu terangkat, suara Ibu Siti yang selalu ceria, paket kue yang dikirimkan, hingga keanehan di dalam rumahnya. Rohman juga menceritakan tentang mimpinya, tentang bayangan ibunya di cermin, dan tentang hawa dingin yang selalu mengikutinya. Pak Budi mendengarkan dengan seksama. Setelah Rohman selesai bercerita, Pak Budi mengangkat kepalanya. Matanya berkaca-kaca. "Nak, Bapak dan tetangga lain sebenarnya sudah tahu hal itu. Kami tidak bisa melihat Ibu Siti seperti kamu, tapi kami bisa merasakan kehadirannya." Pak Budi melanjutkan ceritanya. "Beberapa hari setelah Ibu Siti meninggal, kami sering melihatnya. Dia tidak menampakkan diri sepenuhnya, hanya bayangan samar yang sering muncul di depan rumahmu. Dia berdiri di sana, di bawah pohon mangga, menatap ke arah jalan. Setiap sore, dia akan duduk di kursi kayu favoritnya di teras. Bahkan kami sering mencium aroma melati, padahal tidak ada pohon melati di sekitar sini. Awalnya kami takut, tapi lama-lama kami sadar, dia hanya ingin menunggumu pulang." Rohman terdiam, mencerna setiap kata yang keluar dari mulut Pak Budi. Jantungnya berdebar kencang. Jadi, ia tidak gila. Firasatnya benar. Ibunya memang masih ada di sekitarnya. Arwahnya, jiwanya, masih bergentayangan karena ada sesuatu yang belum tuntas. "Satu hal lagi, Nak," sambung Pak Budi. "Semua makanan dan kopi yang kamu lihat semalam itu bukan ulah arwah ibumu. Setiap malam, kami bergantian datang ke rumahmu untuk menyiapkan makanan dan kopi untukmu. Kami ingin memastikan kamu tidak kelaparan saat pulang." Rohman tertegun. Jadi, selama ini ia tidak sendirian.
Ada Pak Budi dan tetangga lainnya yang diam-diam menjaganya. Rohman merasa terharu. Air mata yang sudah ia tahan akhirnya tumpah. "Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak," ujar Rohman sambil memeluk Pak Budi. Setelah berbicara dengan Pak Budi, Rohman memutuskan untuk kembali ke rumah. Ia ingin sendirian, mencerna semua kebenaran yang baru saja ia dengar. Di tengah jalan, ia bertemu dengan beberapa tetangga lain. Mereka menyambutnya dengan senyum hangat. Namun Rohman bisa melihat mata mereka yang penuh rasa bersalah. Rohman mengerti. Mereka hanya ingin melindunginya. Rohman tiba di rumah dan segera masuk ke dalam kamar ibunya. Ia duduk di lantai, bersandar di kasur ibunya. Ia memejamkan mata, mencoba merasakan kehadiran ibunya. Aroma melati tercium lagi. Namun kali ini tidak ada hawa dingin yang menusuk. Aroma itu terasa hangat, menenangkan, seperti pelukan ibunya. "Ibu." "Rohman tahu sekarang," bisik Rohman. Rohman tahu ibu selalu ada di sini. Tiba-tiba, suara bisikan halus terdengar di telinga Rohman. Bisikan yang sama seperti yang ia dengar di dalam mimpinya. "Anakku, ibu sangat merindukanmu," bisik suara itu. Rohman membuka matanya. Tidak ada siapa-siapa di dalam kamar. Namun ia tahu suara itu berasal dari ibunya. Rohman tidak takut. Ia merasa tenang. Rohman mulai menceritakan semua yang ia alami di kota. Pekerjaannya, teman-temannya, dan impian-impiannya. Ia menceritakan semuanya. Seolah ibunya benar-benar ada di sampingnya. "Ibu." Rohman tahu sekarang kenapa ibu tidak mau memberitahu Rohman kalau ibu sakit. Ujar Rohman. Ibu hanya ingin Rohman bahagia. Ibu tidak mau Rohman khawatir. Rohman mengerti, Bu. Rohman sangat mengerti. Tiba-tiba, hawa dingin kembali terasa. Rohman merasa ada sentuhan di bahunya. Rohman menoleh dan melihat bayangan ibunya berdiri di sampingnya. Bayangan itu terlihat samar-samar. Namun kali ini tidak menakutkan. Bayangan itu terlihat damai. "Pulanglah, Nak," bisik suara itu. "Ibu tidak bisa pergi dengan tenang jika kamu belum pulang." Rohman menangis lagi. Ia memeluk bayangan itu. Namun tangannya hanya menembus udara. Ia tahu, ia harus melakukan sesuatu. Ia harus membantu ibunya untuk pergi dengan tenang. Rohman teringat akan ucapan Pak Budi. Ibu Siti sering terlihat di depan rumah, menatap ke arah jalan, seolah menunggu Rohman pulang. Rohman sadar, arwah ibunya belum tenang karena ia belum memenuhi janji. Janji untuk kembali ke rumah. Janji untuk pulang. Rohman memutuskan untuk mengadakan doa bersama dan pengajian di rumahnya. Ia mengundang Pak Budi, tetangga lainnya, dan beberapa kerabat dekat. Rohman ingin memastikan ibunya bisa pergi dengan tenang. Ia ingin ibunya tahu, ia sudah pulang. Malam itu, rumah Rohman dipenuhi oleh aroma dupa dan lantunan doa yang khusyuk. Pak Budi dan para tetangga berkumpul. Semuanya mendoakan ketenangan bagi arwah Ibu Siti. Rohman duduk di barisan paling depan. Matanya terpejam. Ia mencoba berkonsentrasi, berusaha merasakan kehadiran ibunya sekali lagi. Ia ingin mengucapkan selamat tinggal. Ia ingin memastikan ibunya tahu, ia sudah pulang. Saat doa selesai, hening menyelimuti ruangan. Rohman merasakan hawa dingin yang aneh. Hawa dingin yang sudah ia kenali sejak pertama kali ia pulang. Ia membuka mata dan melihat ke sekeliling. Tidak ada siapa-siapa di ruangan itu, kecuali dirinya. Rohman berdiri dan berjalan ke teras. Ia duduk di kursi kayu favorit ibunya, kursi yang ia lihat di dalam mimpinya. Hawa dingin semakin terasa, dan aroma melati yang menenangkan menyusup ke hidungnya. "Ibu!" bisik Rohman, suaranya bergetar. Tiba-tiba, di depannya, muncul sosok wanita. Sosok itu terlihat samar-samar, seperti kabut. Namun, Rohman bisa mengenali siluetnya. Itu adalah sosok ibunya. Sosok itu tidak menakutkan. Ia terlihat damai dan bersinar. Rohman tidak takut. Ia merasa tenang. Ia merasa senang. Ia akhirnya bisa melihat ibunya untuk terakhir kalinya. "Rohman anakku,"
Bisik suara itu. Suaranya terdengar lembut. Namun ada getaran di dalamnya. Getaran yang menunjukkan bahwa ia senang. Bahwa ia bahagia. Rohman pulang, Bu. Maafkan Rohman. Rohman pulang terlambat. Ujar Rohman. Air matanya mengalir. Sosok itu tersenyum. Senyum yang sama seperti yang ia lihat saat berpisah di stasiun. Senyum yang menenangkan. Senyum yang memberikan kekuatan. Tidak ada yang perlu dimaafkan. Nak, kamu sudah pulang. Itu sudah cukup bagi ibu. Rohman ingin ibu tahu. Rohman akan selalu sayang sama ibu. Rohman tidak akan pernah melupakan ibu. Ujar Rohman. Air matanya semakin deras. Ibu tahu. Nak, ibu tahu. Ujar sosok itu. Kini, ibu bisa pergi dengan tenang. Kamu sudah pulang, janji kita sudah terpenuhi. Sosok itu perlahan memudar. Seperti asap yang hilang tertiup angin. Aroma melati semakin kuat. Dan hawa dingin yang menusuk perlahan menghilang. Rohman terdiam. Menatap kursi kosong di depannya. Ia tahu. Perpisahan ini adalah perpisahan yang sesungguhnya. Perpisahan yang tidak bisa ia tolak. Perpisahan yang harus ia terima. Rohman memejamkan matanya. Dan merasakan kehangatan yang luar biasa. Ia merasakan pelukan yang tidak terlihat. Pelukan yang sangat menenangkan. Ia tahu. Itu adalah pelukan terakhir ibunya. Pelukan yang akan selalu ia ingat. Pelukan yang akan selalu ia rindukan. Pagi hari, Rohman bangun dengan perasaan yang berbeda. Hatinya terasa ringan. Bebannya seolah sudah terangkat. Ia menatap cermin. Dan melihat pantulan dirinya. Ia tidak lagi melihat bayangan ibunya. Ia hanya melihat dirinya sendiri. Rohman tersenyum. Ia tahu. Ia sudah bisa menerima kenyataan. Ia sudah bisa menerima bahwa ibunya sudah tiada. Rohman pergi ke makam ibunya. Ia membersihkan makam ibunya. Dan menaburkan bunga melati. Ia duduk di sana, berbicara dengan ibunya, menceritakan semua yang ia alami. Ia bercerita tentang kebahagiaannya, tentang kesedihannya, dan tentang impiannya. Rohman tahu, ibunya akan selalu mendengarnya. Ibunya akan selalu ada di sisinya. Setelah itu, Rohman kembali ke rumah. Ia memutuskan untuk tinggal di desa, merawat rumah ibunya, dan melanjutkan hidupnya di sana. Ia tidak lagi ingin kembali ke kota. Ia ingin memulai hidup baru di tempat di mana ia memiliki kenangan yang paling indah. Rohman membuka kembali buku harian ibunya. Ia membaca setiap kata, setiap kalimat, dan setiap perasaan yang ibunya tuliskan. Ia membaca tentang bagaimana ibunya mencintainya, dan bagaimana ibunya merindukannya. Rohman menyadari, cintanya pada ibunya begitu besar hingga jiwanya tidak menyadari bahwa ibunya telah tiada. Ia sadar, ikatan antara dirinya dan ibunya tidak bisa dipisahkan oleh kematian. Ikatan itu akan selalu ada, selamanya. Rohman memutuskan untuk membuat sebuah monumen kecil di depan rumahnya, sebagai pengingat akan cinta ibunya. Ia menanam pohon melati, pohon yang bunganya selalu mengingatkannya pada ibunya. Rohman tahu, hidupnya akan terus berjalan. Ia akan menghadapi banyak tantangan, banyak rintangan. Namun, ia tidak akan pernah sendirian. Ia akan selalu memiliki kenangan indah bersama ibunya. Kenangan yang akan selalu menjadi kekuatannya. Rohman duduk di teras, menatap ke arah matahari terbenam. Ia tersenyum, dan berbisik. Rohman sudah di rumah, Bu. Rohman akan selalu di sini. Rohman akan selalu menjaga rumah kita. Dan Rohman akan selalu menunggu ibu.